Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video pembelajaran matematika Algebra Learning Mathematics. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan matematika kelas 5 dan kita sudah masuk pada bab 2, yaitu tentang kecepatan dan debit. Dan sebagai materi pengantar dari bab 2 ini, kita akan mempelajari tentang satuan waktu dan panjang. Masih bersama saya Muhammad Adibi. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Mengenal satuan waktu. Beberapa satuan waktu yang biasa digunakan diantaranya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kemudian ada lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Dari satuan-satuan tersebut bisa kita ubah satu sama lain atau kita konversi. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Misal 1 jam 20 menit kita ubah menjadi detik. Penyelesaian 1 jam 20 menit kita ubah terlebih dahulu dari jam menjadi menit, sehingga 1 jam kali 60 sama dengan 60 menit, kemudian ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Dari satuan menit kita ubah menjadi detik, berarti dikali 60. 80 kali 60 detik sama dengan 4800 detik. Contoh selanjutnya adalah berupa soal cerita. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Ahmad. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Ahmad 1,5 windu yang akan datang? Penyelesaian. Langkah pertama adalah kita ubah terlebih dahulu satuan windu menjadi tahun. 1,5 kali 8 tahun sama dengan 12 tahun. Ingat, 1 windu 8 tahun. Kemudian kita jumlah umur Ridwan dan Ahmad. Jadi kita jumlahkan umur Ridwan dan Ahmad dari umur sekarang ditambah 12 tahun. Karena ada 2 orang, maka dikali 2. Sehingga 2 kali dalam kurung 6 tahun tambah 12 tahun sama dengan 2 kali 18 tahun, hasilnya adalah 36 tahun. Contoh selanjutnya, 4 lustrum kurang 2 windu sama dengan berapa tahun? Penyelesaian adalah kita ubah masing-masing satuan lustrum dan windu menjadi tahun. 1 lustrum itu ada 5 tahun dan 1 windu itu ada 8 tahun, sehingga 4 kali 5 tahun dikurangi 2 kali 8 tahun sama dengan 20 tahun dikurangi 16 tahun, hasilnya adalah 4 tahun. Contoh soal selanjutnya. Pada tahun 2012, usia Rina 1/4 dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2020.
Apabila Ibu Rina lahir tahun 1984, pada tahun berapakah Rina dilahirkan? Berapa tahun umur Rina sekarang? Penyelesaian. Usia Ibu Rina tahun 2012, berarti 2012 dikurangi 1984 sama dengan 28 tahun. Usia Rina tahun 2012 berarti seperempat dari ibunya, sehingga seperempat kali 28 sama dengan 7 tahun. Sehingga tahun kelahiran Rina bisa diketahui dengan mengurangkan 2012 dengan 7. 2012 kurang 7 sama dengan 2005. Itu adalah tahun kelahiran Rina. Sedangkan usia Rina sekarang berarti 2020 dikurangi 2005, yaitu tahun pada saat ini dikurangi tahun kelahiran Rina, sama dengan 15 tahun. Selanjutnya kita akan mengenal satuan panjang. Beberapa satuan panjang yang biasa kita gunakan yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian ingat singkatan dan cara membaca satuan-satuan panjang tersebut. Untuk mengkonversi atau merubah satuan-satuan panjang tersebut, bisa kita gunakan bantuan segitiga bertangga sebagai berikut. Dan di sini kita harus mengingat ketentuan atau aturan yang berlaku dalam mengkonversi satuan panjang. Ketentuan yang pertama adalah turun tiap satu tangga dikali 10. Berarti jika turun 2 tangga dikali 10 dikali 10 atau dikali 100. Apabila turun 3 tangga berarti dikalikan 10 sebanyak 3 kali atau dikali 1000, dan seterusnya. Kemudian aturan yang kedua, naik tiap satu tangga dibagi 10. Apabila naik 2 tangga berarti dibagi 10 kemudian dibagi 10 lagi atau dibagi 100. Naik 3 tangga berarti dibagi 10 sebanyak 3 kali atau dibagi 1000, dan seterusnya. Untuk lebih memahami, mari kita menyelesaikan soal berkaitan dengan satuan panjang. Contoh, 5 km tambah 20 dekameter sama dengan berapa meter? Penyelesaian, 5 km kita jadikan meter, kilometer ke meter turun 3 tangga berarti dikali 1000, sehingga 5 km sama dengan 5000 meter. Kemudian 20 dekameter diubah menjadi meter. Dekameter ke meter turun 1 tangga sehingga dikali 10. 20 dekameter sama dengan 200 meter. Selanjutnya kita jumlahkan karena satuannya sudah diubah menjadi meter semua. 5 km tambah 20 dekameter sama dengan 5000 meter tambah 200 meter. Hasilnya adalah 5200 meter. Contoh selanjutnya, 3 meter kurang 500 mm sama dengan berapa sentimeter? Penyelesaian, kita ubah terlebih dahulu dari meter ke senti.
Meter ke sentimeter turun 2 tangga sehingga dikali 100. 3 kali 100 sama dengan 300. Milimeter ke sentimeter naik 1 tangga sehingga dibagi 10. 500 dibagi 10 hasilnya 50. Setelah itu kita kurangkan 3 meter kurang 500 mm sama dengan 300 cm kurang 50 cm sama dengan 250 cm. Contoh selanjutnya berkaitan dengan soal cerita. Pohon mangga berada 60 desimeter di utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Penyelesaian. Untuk lebih mempermudah menyelesaikan soal ini, kita bisa membuat ilustrasi sebagai berikut. Kita tentukan posisi dari pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon mangga. Kemudian kita beri tanda seperti ini, sesuai dengan jarak masing-masing pohon. Jarak pohon mangga ke pohon jambu adalah 400 cm tambah 60 desimeter. Setelah itu kita ubah satuan-satuan tersebut menjadi meter. 400 cm dijadikan meter. Sentimeter ke meter naik 2 tangga, maka dibagi 100. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Kemudian mengubah desimeter menjadi meter. Desimeter ke meter naik 1 tangga, maka dibagi 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Langkah terakhir, kita jumlahkan 400 cm tambah 60 desimeter sama dengan 4 meter tambah 6 meter. Hasilnya adalah 10 meter. Demikian tadi materi tentang satuan waktu dan panjang sebagai materi pengantar sebelum kita mempelajari materi tentang kecepatan dan debit. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan berikut. Jangan lupa tetap semangat belajar dan perbanyak latihan, sehingga kalian siap untuk menerima materi selanjutnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.